Halo Sagi, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Dan seperti biasa, saya ingat pembacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok untuk kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Diambil yang cocoknya aja, diabaikan bila tidak cocok. Jangan dipaksakan kalau nggak cocok, karena energi dan pesan yang disampaikan lewat bacaan ini juga vice versa. Kalau nggak cocok bisa jadi milik atasan kamu, partner kerja, partner bisnis, teman, anggota keluarga, situasi atau kondisi keuangan yang mempengaruhi peruntungan kamu untuk pertengahan bulan Oktober 2023. Ya, ada Ten of Wands, Knight of Swords, Two of Wands, Two of Swords, Ten of Pentacles, Judgment, ada Page of Pentacles, Nine of Swords, Two of Cups, Queen of Swords, dan The Hermit. Ada self-evaluation, ya, mengevaluasi diri sendiri, merenung. Mungkin kamu akan lebih banyak berdiam diri ya, ibarat berkaca. Apa yang harus aku perbaiki dari diriku? Tindakan apa yang harus aku lakukan supaya karirku, kehidupanku menjadi lebih baik. Hati dan pikiranku itu nggak kabut. Saya ngerasa ada beberapa di antara kamu ini lagi bergumul dengan pikiran. Hati dan pikirannya lagi kabut ya, belum bisa melihat situasi dengan jelas. Masih mumpet. Ibarat kamu dihadapkan pada dua situasi di mana kamu nggak bisa memilih kemana. Mau pilih ke A, salah. Pilih ke B, salah. Ibaratnya serba salah ini posisinya gitu ya. Si A itu ibaratnya bener gitu. Tapi di sisi lain, kamu juga berteman sama si B. Atau bisa jadi dua-duanya sebenarnya ada benar sama salahnya juga. Jadi nggak bisa memilih si A atau si B. Nah, situasi atau kondisi yang membuat kamu bingung ini bisa jadi adalah pekerjaan yang sama-sama unggul atau mungkin sama-sama sama kurangnya gitu, kurang lebihnya itu sama gitu ya, sehingga membuat kamu bingung menentukan kemana, apa jenis pekerjaan yang akan kamu pilih sebagai profesi kamu. Ada beban tanggung jawab yang sangat berat. Ini bisa jadi adalah pekerjaan yang harus kamu selesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya gitu ya. Ya udah gak sabaran nih bisa secepatnya diselesaikan. Beban ini semakin lama dibiarin semakin membuat pikiran, hati gak tenang, makin gelap dia gitu ya. Kalau misalnya kamu dealing dengan masalah keluarga ibaratnya ya, kalau gak segera diselesaikan, ini semakin membuat pikiran ini gak tenang. Kamu pengen segera ini dituntasin, diperjelas, supaya tidak ada lagi beban pikiran. Ada beberapa di antara kamu sudah menentukan mana yang benar atau mana solusi yang tepat untuk menyelesaikan atau mengatasi masalah ini. Di tangan kanan ada globe, ada bumi, ya, di tangan kiri ada tokat ini. Cuma masalahnya dia belum gerak, dia masih berdiri di sana, gitu ya kan. Dorongan dari dalam, ibarat nih situasi seperti mengharuskan kamu harus segera bertindak, bergerak. Tapi ya karena ada beban tadi, mungkin ada di satu sisi yang lain situasi yang menahan kamu, jadi nggak bisa bergerak, belum bisa bergeraknya. Ada Ten of Pentacles, ada hal-hal yang berkenaan dengan keluarga. Ini bisa jadi kebutuhan, bisa jadi masalah, ya ada kerugian. Ada Nine of Swords ini ya. Nine of Swords ini sama halnya dengan The Devil. Saya ngelihat Nine of Swords ini sama dengan The Devil. The Devil itu adalah karmic cycle atau karma. Karma nggak selalu didefinisikan sesuatu yang buruk, enggak ya. Karma itu adalah pattern, sesuatu yang berulang-ulang sama terjadi, atau mungkin memori
memori yang udah lama terjadi teringat lagi, atau kebiasaan yang udah dikubur dalam-dalam rupanya terulang lagi gitu ya kan. Jadi ada perulangan lagi yang timbul dari sesuatu yang udah pernah terjadi di sini. Kalau kurang peka akan hal ini, maka ini bisa berlanjut terus terjadi. Bagaimana cara menghilangkan atau memutuskan karmic cycle atau pattern yang gak baik, misalnya, atau kebiasaan yang gak baik? Ya harus latihan. Kalau kita mau mahir main gitar kan latihan ya. Mahir di dalam mengoperasikan komputer harus sering-sering nih megang komputer. Sama halnya juga kalau kita ingin mahir di dalam mengendalikan emosi, memiliki kemampuan untuk melepaskan kebiasaan lama yang gak baik, ya harus latihan, ubah dia menjadi kebiasaan yang baik ya. Sama halnya dengan pikiran-pikiran negatif nih. Manusia adalah apa yang dipikirkan. Kalau kita selalu memikirkan hal negatif, maka itu bisa terjadi. Memikirkan hal-hal yang negatif bisa jadi kebiasaan ya kalau terus-terusan itu dilakukan. Oleh karena itu sebenarnya manusia itu harus berhati-hati dengan pikirannya sendiri. Karena musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri, pikiran kita. Kalau kita nggak bisa mengatur pikiran kita, membiasakan pikiran kita untuk berpikir yang positif, maka pikiran negatif tadi itu bakalan akan semakin terus menyerap energi positifnya kita. Kalau energi positif kita berkurang, makin lemah, maka vibrasi kita itu akan semakin turun. Orang yang vibrasinya itu rendah, dia akan lebih banyak menarik energi negatif. Orang yang vibrasinya besar akan cenderung menarik energi positif. Saya lihat ada beberapa di antara kamu juga di sini, entah kenapa ya, dealing dengan hubungan pertemanan, bisa jadi dengan keluarga, dealing dengan beberapa orang yang toksik. Kamu mungkin di sini berusaha untuk bagaimana caranya aku bisa mengendalikan diriku, membuat batasan tanpa harus menjauh dari mereka, tapi aku bisa mengontrol hati dan pikiranku gitu ya. Ini harus dilatih. Nggak bisa dalam semalam terjadi gitu ya. Harus ada latihan, belajar. Banyaklah mengkonsumsi video-video motivasi atau bagaimana mengelola emosi ya. Ada Page of Pentacles nih, juga ada Queen of Swords. Saya rasa ada beberapa di antara kamu yang dealing dengan energi Gemini, Libra, Aquarius. Ini adalah sosok yang dingin, keras, tegas ya. Ada The Crow di sini. The Crow ini adalah simbol energi negatif, tapi di satu sisi dia adalah energi yang udah dewasa, udah banyak pengalaman dia. Dia balance. 50% negatif, 50% positif. Sebenarnya negatif juga harus ada ya di bumi ini. Ibarat nih, kalau nggak ada gelap, maka kita nggak akan kenal siang. Nggak ada hal yang nggak baik, maka kita nggak akan mengenal sesuatu yang baik. Jadi harus ada juga negatif, cuman harus seimbang dengan yang positif. Di dalam hal ini saya melihat Queen of Swords ini adalah sosok yang objektif, tegas. Dia memang dia cenderung cerewet ya. Lugas dia ngomongnya. Orang yang gak mengenal dia dari dekat akan mudah sakit hati untuk setiap tutur kata ataupun tindakannya. Tapi kalau dekat dengan dia, tahu ya, paham mengenai si dianya, dia ini akan ada di sisi kamu dalam situasi apapun, baik suka maupun duka. Ini bisa kamu ya, bisa jadi orang lain, tergantung nih kamu berada di situasi apa. Ada Two of Cups, ada bentuk komunikasi ya. Bisa jadi kamu dealing dengan Gemini, Libra, Aquarius tadi, di mana komunikasi sama dia ini selalu nyakitin rasanya gitu. Udah mencoba dekat pun, tapi ya omongannya ini menimbulkan berbagai banyak pertanyaan. Oke, untuk the bottom of the deck ada Nine of Wands dan juga Knight of Pentacles. Ya, ada kebimbangan, kebingungan, belum bisa menentukan arah langkah, membuat pilihan ya, seperti yang tadi ya. Kalau kamu dealing dengan tugas yang banyak, bingung untuk ngerjainnya dengan cara atau metode apa, mungkin kamu di sini belum gerak.
masih khawatir kalau aku buat ini nanti gimana, buat ini gimana gitu ya kan. Oke, saya klarifikasikan. Ada the Hangman, Knight of Wands, Three of Swords, the Wheel, Judgment, Knight of Cups, the Devil, the Hermit, Two of Swords, Eight of Cups, Three of Pentacles, dan juga King of Pentacles. Saya ambil 2 ya. Untuk the bottom of the deck kamu ada Five of Cups dan juga the Moon ya. Ada situasi atau mungkin orang terdekat kamu yang sedang ngetes emosi kesabaran kamu nih. Ya, ada kekecewaan, kesedihan, belum bisa terlepas dari situasi tersebut, kepikiran terus gitu, itu aja terus yang dipikirin gitu ya. Bisa jadi beberapa di antara kamu ada yang kehilangan pekerjaan, ada bentuk kerjasama yang menurut kamu mungkin membuat kamu stres di dalam kerjasama teamwork ini ya, vibrasi di dalam ini gak enak gitu, seperti ada musuh, ada temen, ada musuh tapi seperti bertopeng gitu ya, musuh dalam selimut. Kamu masih fokus pada hal-hal yang membuat kamu kecewa itu tadi. Kamu mungkin kecewa terhadap orang-orang di sekitar kamu, tapi kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Belum tahu nih gimana, cuman aku ngerasa sedih aja. Nggak tahu mau bilang apa gitu ya. Tak kenapa saya ngerasa ada beberapa di antara kamu seperti nggak bisa mengambil posisi, harus pro atau kontra sama siapa. Yang pasti di sini kamu merasa sedih, merasa kecewa, ada situasi yang terjadi yang mengecewakan dari energi Gemini, Libra, Aquarius, ada juga Scorpio, Cancer, Pisces ya, membuat kamu kecewa, nggak seharusnya diungkit kembali atau terjadi. Kalau bisa sih jangan terjadi kian, tapi udah terjadi, yang ada aku sedih, cuma nggak tahu aku harus berbuat apa. Saya juga ngerasa ada beberapa di antara kamu ini dealing dengan teamwork, seperti ada kubu A, kubu B. Kubu A sama B ini bertentangan. Kamu berada di posisi tengah. Kamu diharuskan memilih A atau B gitu. Kamu nggak pengen situasi seperti ini terjadi. Kalau bisa jangan ada kubu-kubuan, akur-akur aja lah. Jangan ada berantem gitu ya kan. Karena aku nggak pengen memilih, aku pengen dua-duanya itu bagus. Semuanya baik. Kalau bisa adalah komunikasi yang baik. Kalaupun misalnya ada hal-hal yang kurang baik, didiskusikan dengan bahasa-bahasa yang baik supaya tidak ada salah satu yang lain merasa tersinggung. Untuk kamu yang baru saja kehilangan pekerjaan, saya ngerasa ini bukan waktunya bagi kamu untuk berdiam diri. Seharusnya ini segera bangkit, karena di sini ada Knight of Cups. Ada kesempatan, ada tawaran, ada juga the wheel. Ada peluang kamu untuk berganti karir, untuk memperoleh kesempatan baru, kesempatan baik. Cuman kamu dealing dengan Two of Swords, kebimbangan, bingung nih. Nggak seperti yang saya katakan tadi ya, ini dua opsi tadi ini imbang, kelebihan kekurangannya sama, sehingga kamu bingung untuk memilih yang mana. Kalau kamu nggak segera melakukan pilihan atau tindakan, tidak segera mencari solusi, ini bisa berakhir pada sesuatu yang berlarut-larut membuatmu sedih. Nggak bisa ditunda-tunda ini. Ada the Hangman. Kalau misalnya kamu punya banyak pekerjaan, ada beban yang harus dituntaskan, ini harus segera bangkit. Ya, jangan berdiam diri. Ada kesempatan segera diambil. Karena bisa jadi lepas nih kesempatan dan pada akhirnya kamu menyesal. Ya, jangan sampai ada penyesalan. Apa yang menurut suara hati kamu yang terbaik, lakukanlah.
Mungkin kamu takut melakukan kesalahan. Kalau misalnya aku pilih A, cara A, metode A menyelesaikan ini, masalah ini, nanti makin rugi, makin besar masalahnya. Kalau aku ambil B, begini begitu gitu ya kan. Ya, kalau kamu terlalu overthinking, terlalu menganalisis situasi itu semakin dalam, maka yang ada kamu akan makin lama berdiam diri, nggak gerak-gerak, maka kesempatan bisa hilang. Jangan sampai kesempatan di sini hilang. Oke, demikian untuk Sagittarius. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasain nggak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.